Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam para pendengar rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur dengan kemudahan dan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore ini kita masih dapat hadir menghadirkan program-program acara kita di sepanjang edisi hari ini Kamis tanggal 22 Jumadil Ula 1457 Hijriah bertepatan pada tanggal 13 November 2025. Sore ini seperti biasa ikhwatal Islam rahimakumullah, kita akan ikuti kembali kajian secara langsung bersama guru kita Ustaz Denny Syahputra LCMA Fidallahu Ta'ala dalam pembahasan kaidah-kaidah fikih hati. Akan kita dengarkan kembali lanjutan kaidah-kaidah berikutnya. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriringkan salam buat baginda tercinta Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak lupa kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Ikhwatal Islam, kita telah terhubung bersama Ustaz melalui Zoom dan alhamdulillah kita telah terkoneksi. Sebelumnya kita sapa Ustaz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifah haluk Ustaz? Saya sehat? Alhamdulillah. Insyaallah jazakallahu khairan Ustaz telah menyempatkan waktunya usia acara hari ini. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan ikhwatal Islam rahimakumullah, untuk sore ini kita masuki pertemuan atau kaidah berikutnya tentang kaidah kelima tentang kekayaan yang sejati adalah kekayaan hati. Dan setelah pembahasan nanti kita sediakan juga untuk tanya jawab bagi muslim dan muslimat yang bertanya atau dapat telepon kami di 8117530.000 dan nomor telepon WA di 81175454444. Untuk pemirsa yang menyimak kita melalui streaming Facebook, silakan melihat nomor yang kami sebutkan tadi di layar monitor itu masing-masing. Kita langsung persilakan kepada Ustaz. Falyatafadhal mashkura mahjura. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم وبارك وأنعم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين معاشر المسlimat, para pendengar dimanapun antum dan antuna berada yang semoga senantiasa dimuliakan dan berkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat, nikmat, kasih sayang yang Allah Subhanahu wa ta'ala selalu anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan buat Nabi kita tercinta, suri tauladan kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita lanjutkan kajian kita seperti biasanya dalam mempelajari atau membaca kitab berkaitan dengan kaidah-kaidah seputar hati yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Sindi. Di pertemuan hari ini kita lanjutkan ke kaidah berikutnya, yaitu kaidah kelima. Kaidah kelima ini bunyinya adalah al-ghina ghinal qalbi. Ya, kekayaan adalah kekayaan hati. Al-ghina ghinal qalbi. Kekayaan atau kekayaan yang yang sejati, kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memiliki kekayaan yang hakiki hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala zatnya maha kaya, yang tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Adapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti dia memiliki kebutuhan. Sebagaimana halnya apapun statusnya di
mata orang lain atau apapun jabatan yang bisa diraihnya, tetaplah dia sebagai makhluk yang diciptakan oleh penciptanya. Maka kekayaan yang ada pada makhluk, yang ada pada manusia, sifatnya relatif dan sifatnya sementara atau tidak tetap. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala zatnya maha kaya selamanya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan siapapun dan apapun. Adapun kekayaan yang ada pada seorang hamba, maka bersifat relatif, bersifat sementara atau tidak menetap. Ukuran kekayaan yang ada pada seorang hamba itu berbeda-beda antara satu dengan orang lain. Tergantung pada cara pandang, tergantung pada kebutuhan dan tingkat kehidupannya. Maka tidak ada standar pasti siapa yang benar-benar kaya, karena setiap orang memandang kekayaan secara berbeda-beda. Kekayaannya sementara tidak tetap, ya. Kekayaan yang ada padanya tidak melekat, bukan sesuatu yang kekal. Seseorang bisa saja, ya hari ini dia kaya, besok mungkin dia kehilangan hartanya. Karena itu kekayaan yang ada pada seorang hamba adalah kekayaan yang sementara. Adapun Allah Subhanahu wa taala al-ghaniyyu bidzatih. Allah yang maha kaya dengan zatnya. Seorang hamba, ya, kekayaan yang dimilikinya itu berada di luar dirinya, di luar zatnya. Apabila hartanya bersamanya, maka dia akan dikatakan orang kaya. Apabila di hartanya tidak terlihat atau hilang atau ditinggalkannya, maka tidak lagi dinamakan orang yang kaya. Maka meskipun dia dikatakan orang yang ghani, yang kaya, maka pasti dia tetap memiliki kebutuhan. Maka tidak ada yang bisa disifati dengan kaya secara mutlak kecuali Rabb yang memang zatnya kaya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya, tidak membutuhkan selainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb yang maha esa, tempat bergantung semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak membutuhkan apapun dan siapapun Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh hafizahullah ta'ala, wa ma ahsana ma qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka alangkah indahnya perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wal faqru li wasfun dhatin lazimun abada kamal ghina abadan wasfun lahu dhati. Kata Syekhul Islam, kefakiran, kemiskinan adalah sifat bawaan yang melekat padaku. Ini hakikatnya makhluk. Hakikatnya seorang hamba. Ya, kefakiran, kemiskinan adalah sifat bawaan yang melekat pada dirinya. Kamal ghina abadan wasfun lahu dhati. Sebagaimana kekayaan selamanya merupakan sifat yang melekat atau sifat bawaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kaya
Kapan dia dikatakan orang yang kaya? Itu ketika dia bisa mendapatkan apa yang bisa menutupi kebutuhan dan hajatnya, ya. Ketika dia memiliki harta yang bisa, apapun yang diinginkannya, apapun yang dibutuhkannya bisa tercukupi dan terpenuhi, maka dia dikatakan orang orang yang kaya. Dan di dalam hati, ya, dan pada hati seorang hamba ada juga kebutuhan, ya. Kalau yang tadi kebutuhan zahir yang terlihat, ketika seseorang ingin berteduh dia punya rumah, ketika dia ingin pergi dia punya mobil, ya, dan seterusnya. Tapi pada hati seorang hamba, pada hati kita juga ada kebutuhan yang jauh lebih besar daripada kebutuhan yang zahir yang terlihat oleh manusia. Ada hajat. Maka kebutuhan ini tidak akan mungkin bisa dipenuhi, ya, kecuali bagi orang-orang yang beruntung, orang-orang, ya, yang beruntung dengan apa? Dengan mengenal Rabb yang Maha Kaya. Kecuali dengan beruntung dengan bisa, ya, ibadah kepada Rabb tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa menutupi kebutuhan yang ada pada hati seorang hamba. Ketika ini ada pada hati seorang hamba, maka dia akan mendapatkan segala sesuatu yang dia inginkan. Maka dia akan merasa memiliki apapun yang dia inginkan. Dan apabila ini tidak ada pada hati seorang hamba, ya, maka seakan-akan dia tidak memiliki apa-apa. Kebutuhan yang ada pada hati setiap kita, ya, ini tidak akan bisa kita cukupi, ya, kita penuhi sebagaimana halnya zahir kebutuhan kita, ya, kita cukupi dengan harta, kita menabung, kita membeli ini dan membeli itu, tidak. Tapi kebutuhan yang ada pada hati kita ini hanya bisa dicukupi dan dipenuhi, ya, yaitu dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menghambakan diri sebenar-benarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap hamba yang ada pada dirinya ini, ya, ada pada hatinya ini semua, maka dia akan mendapatkan atau dia akan memiliki segala sesuatu. Dan ketika dia kehilangan ini, maka seakan-akan dia juga ikut kehilangan yang lainnya. Tidak ada artinya harta, tidak ada artinya kekayaan yang ada pada dirinya. Maka ketika kita yakin ini, ketika kita mengerti ini, maka akan jelas, ya, akan jelas bagi kita, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya orang yang hatinya atau jiwanya selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fakir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah sebenarnya kekayaan. Ketika dia tidak lagi menggantungkan nasibnya, tidak lagi menggantungkan kebutuhannya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika itu dia menjadi seorang hamba yang kaya.
Dan kesempurnaan kekayaan ini yang ada yang dimiliki oleh seorang hamba itu sesuai dengan kesempurnaan ubudiyahnya, penghambaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini hakikat dari penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia benar-benar fakir, ya, menampakkan kebutuhan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia benar-benar butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya menggantungkan nasibnya, apa yang dirasakannya, dia hanya gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang dinamakan kekayaan. Ketika itu dia berada, ketika itu statusnya adalah orang yang kaya. Ya, maka orang yang paling fakir kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa fakir kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh, aghnahum bihi. Itu adalah orang yang paling kaya. Ya. Ketika dia membutuhkan, mempunyai hajat, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ingin berkeluh kesah kepada orang lain. Dia berkeluh kesah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adzalluhum lahu a'azzuhum. Dan orang yang paling hina, rendah, ya, hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, a'azzuhum, orang yang paling mulia di mata manusia. Karena dia tidak akan mungkin mau menghinakan dirinya, merendahkan dirinya di hadapan makhluk sesama, makhluk sama seperti dirinya. Dia hanya ingin menghinakan jiwanya, dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang, ya, selalu menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi orang yang paling mulia di mata manusia. Wa ad'afuhum baina yadayhi aqwahum. Dan orang yang paling lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia melihatkan dia adalah hamba yang tidak berdaya, hamba yang tidak bisa apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, aqwahum. Maka hamba yang seperti ini adalah orang yang terkuat di tengah-tengah, ya, manusia. Karena orang yang seperti ini, dia tahu manusia yang lain juga orang yang lemah seperti dirinya. Untuk apa dia melihatkan kelemahan di hadapan manusia? Maka Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang maha kaya, ya, yang zatnya maha kaya, ya. Dan orang yang hatinya kaya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang yang kaya pada hakikatnya, orang yang memiliki kekayaan yang hakiki. Kemudian kata Syekh Hafizahullah taala, "Faman lam yastaghni amma siwahu faman lam yastaghni bihi amma siwahu taqatta'at nafsuhu hasarat wa man istaghna bihi zalat anhu kullu hasratin wa hadarahu kullu sururin wa farah." Maka siapa yang tidak merasa cukup, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka taqatta'a nafsuhu hasarat, jiwanya akan hancur, ya, dengan penyesalan, ya. Wa man istaghna bihi, namun siapa yang merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala, zalat anhu kullu hasratin, maka segala bentuk penyesalan, ya, akan sirna darinya. Wa hadarahu kullu sururin wa farah, dan ia akan dipenuhi dengan kegembiraan serta
serta kebahagiaan. Adapun orang yang selalu menggantungkan kebutuhannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dia melihatkan kefakirannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah orang yang fakir. Orang yang fakir atau orang yang tidak memiliki, hatinya tidak memiliki kekayaan, ya, dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, dengan ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'ainul faqr. Maka ini orang-orang yang sebenarnya orang yang fakir. Kenapa? Karena itu merupakan, ya, kekayaan, dia mencari kekayaan dengan, ya, atau dia menggantungkan kebutuhannya kepada makhluk yang fakir sepertinya, yang tidak memiliki apa-apa. Bagaimana mungkin orang yang fakir, ya, menggantungkan kebutuhannya kepada orang yang fakir sepertinya? Maka barang siapa yang hatinya tidak merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala, kemiskinannya, ya, kefakirannya akan selalu tampak di matanya. Orang yang hatinya tidak merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak selalu menggantungkan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang hatinya tidak dipenuhi, ya, dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemiskinannya akan selalu tampak di depan matanya. Meskipun zahirnya dia memiliki harta yang melimpah ruah, meskipun orang menyaksikan bahwasanya dia memiliki segalanya, tapi ketika hatinya kosong dari Allah Subhanahu wa taala, maka kemiskinannya, kefakirannya akan selalu tampak di depan matanya. Dia tidak pernah merasa orang yang berada di atas, dia tidak akan pernah bahagia dengan apa yang dimilikinya. Ya. Dia akan selalu takut untuk miskin. Dia akan selalu khawatir dari kefakiran. Hatinya tidak mendapatkan manfaat dari apa yang dimilikinya. Dia akan tidak akan pernah puas dan kenyang dari apa yang dimilikinya dari kehidupan dunia ini. Ya. Bahkan yang dimilikinya itu kadang bisa memudaratkan dirinya. Kemudian kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, qala Ibnu Rajab, ya, beliau membawakan perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu Ta'ala, kata Ibnu Rajab, walihada qala al-Imam Ahmad wa Ibnu Uyainah wa Ibnu Wahb wa jama'atu min al-a'immah innal faqra alladhi ista'adha minhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa faqrun nafs. Oleh karena itu, ya, berkata Imam Ahmad, Ibnu Uyainah dan Ibnu Wahab dan imam-imam yang lain, mereka semuanya berkata, innal faqra, sesungguhnya kemiskinan, kefakiran yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung darinya kepada Allah Subhanahu wa taala, huwa faqrun nafs, yaitu kefakiran yang ada pada jiwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal ghina ghinal qalb wal faqru faqrul qalb. Sesungguhnya kekayaan adalah kekayaan hati. Kita seorang hamba diberi Allah Subhanahu wa taala karunia berupa ghinal qalb, hatinya kaya. Maka ini sesungguhnya kekayaan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kekayaan yang hakiki. Wal faqru faqrul qalb, dan yang fakir, ya, kemiskinan yang sebenarnya adalah kemiskinan yang ketika hati seorang hamba miskin atau fakir. Hatinya kosong dari Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang dinamakan dengan kemiskinan
yang hakiki. Tapi ketika hati seorang hamba dipenuhi dengan ma'rifatullah, kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segalanya, Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan rahmat, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesehatan, kekuatan. Ya, ketika hati seorang hamba dipenuhi dengan ini semua, maka inilah kekayaan yang sebenarnya. Dia tidak akan mungkin lagi mau bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan mungkin mau mengibadati selain Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan mungkin mau menghinakan dirinya selain di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan mungkin mau melihatkan kelemahan, ketidakmampuannya di hadapan selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'ard, walakinnal ghina ghina an-nafs." Bukanlah kekayaan tersebut dengan banyaknya harta, melimpahnya harta, walakinnal ghina ghina an-nafs. Akan tetapi kekayaan yang sejati, kekayaan yang sebenarnya, itu kekayaan yang ada pada jiwa. Ya, hakikat kekayaan pada hati, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa sih hakikat kekayaan yang ada pada hati setiap hamba? Ya, apa sih hakikatnya? Yaitu ketika hatinya selalu bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya hanya selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat kekayaan yang ada pada hati. Dan hakikat kefakiran hati seorang hamba kapan? Ya, apa sih hakikat kefakiran yang ada pada hati seorang hamba? Itu ketika hatinya selalu atau ketika hatinya bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati seorang hamba kaya, maka dia akan berjalan di jalan yang benar menuju Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan mungkin lagi bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan mungkin lagi mencari selain Allah Subhanahu wa taala. Dia akan selalu merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan membutuhkan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada cara, tidak ada jalan untuk meraih kekayaan hati kecuali dengan benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan atau cara yang agar kita bisa mendapatkan ghinal qalb, kaya pada hati. Tidak ada caranya kecuali hanya dengan benar-benar ubudiyah semata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu jiwanya akan tunduk, akan cinta, akan takut, akan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwanya akan selalu menunaikan hak-hak penciptanya. Akan selalu mengerjakan perintah-perintah penciptanya. Jiwanya akan ridha kepada penciptanya dan penciptanya pun akan ridha kepadanya. Ini yang dinamakan dengan nafsul mutmainnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah." Wahai jiwa yang mutmainnah, yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang paling kaya hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wajadaka 'ailan fa'aghna." Dan kami mendapatkan engkau dalam keadaan fakir, maka kami menjadikan kaya. Kata Syekh Hafizahullah taala, "Was sahihu wallahu a'lam." Yang sahih yang dimaksud dalam ayat ini, kaya yang dimaksud dalam ayat ini, itu dia mencakup dua bentuk kaya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala jadikan hati beliau sallallahu alaihi wasallam kaya. Kemudian
Allah Subhanahu wa taala juga beliau jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kaya dengan memberikan harta. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kekayaan hati, ya, kekayaan jiwa. Di antara doa yang selalu Nabi sallallahu alaihi wasallam baca, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu al-huda, petunjuk, wat tuqa, dan ketakwaan, wal afaf, ya, kehormatan, menjaga kehormatan, wal ghina, ya, dan merasa cukup, tidak bergantung kepada yang lain. Ya. Yang dimaksud kekayaan dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yaitu ghinan nafs, jiwa yang kaya atau hati yang kaya, yang tidak bergantung kepada orang lain dan tidak bergantung atau berharap kepada apa yang ada pada orang lain. Ya, dengannya kita bisa pahami ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kekayaan melalui harta dan kekayaan yang ada pada hati ini berbeda. Ya. Tapi yang terpenting, kata Syekh, yang paling penting diperhatian adalah ghinal qalb, ya, kekayaan hati. Ya. Adapun kekayaan, ya, yang berupa harta, ya, dunia yang dimiliki oleh seorang hamba, ini secara zatnya seseorang tidak dicela atau tidak juga dipuji ketika dia memiliki itu semua. Ya. Tapi ini tergantung, ya, kekayaan ini tergantung dengan hatinya. Apabila harta yang dimilikinya, dunia yang dimilikinya, ya, bersamaan dengan kekayaan hati, maka kekayaan itu menjadi terpuji. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fani'imma bil malis salih lirrajuli salih." Alangkah nikmatnya, alangkah bahagianya seseorang, ya, alangkah nikmatnya, ya, alangkah bahagianya, ya, seseorang yang memiliki harta yang baik dimiliki oleh seseorang yang baik, ya, orang yang soleh, dia kaya, tentu ini, ya, sebaik-baik atau nikmat yang sebaik-baik nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada seorang hamba. Ya. Tapi akan ada kalanya seseorang dia memiliki harta tapi hatinya fakir, ya. Hatinya fakir, maka ini bisa hartanya menjadi malapetaka baginya. Dia sibuk mengumpulkan harta tapi dia tidak pernah merasakan kebahagiaan dari harta tersebut. Ya, ditumpuknya harta tersebut, ya, maka akhirnya harta ini menjadi malapetaka untuknya, ya, memberatkan dia ketika di dunia dalam menjaganya, dan ketika di akhirat dia akan dihisab dari apa yang dimilikinya. Ya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya, ya, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada seorang hamba dengan hati yang kaya, maka tidak ada kefakiran yang dia khawatirkan lagi. Ya. Maka sungguh dia telah beruntung dengan bagian atau nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Dan kita bisa lihat para salafun salih, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan generasi-generasi setelahnya, ya, secara zahir mungkin orang prihatin melihat keadaan mereka, tapi zahirnya memang mereka kelihatan fakir, tapi hati mereka sangatlah kaya. Itu terlihat, ya, mereka tidak pernah mengeluhkan apa yang mereka rasakan. Mereka tidak pernah melihatkan kelemahan mereka di hadapan manusia.
dan mereka juga tidak pernah menghinakan dirinya di hadapan manusia. Kapan seseorang bisa melakukan ini? Ketika hatinya sudah kaya. Kaya, dengan apa dia bisa kaya? Dengan benar-benar ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ibadahnya. Kemudian dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala penciptanya. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segalanya. Maka ketika hatinya penuh dengan ini, maka dia tahu makhluk yang sama sepertinya adalah makhluk yang serba kekurangan, yang lemah, yang juga banyak, yang juga membutuhkan ya, yang memiliki kebutuhan sama sepertinya. Maka ketika itu dia tahu ya kemana dia mengadu, kemana dia meminta, dan kemana dia harus memohon, merintih, dan berdoa. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya berkait dengan kaidah yang kelima, kaidah yang sangat penting ya, agar kita selalu perhatian dengan hati kita ya. Agar kita selalu perhatian dengan hati kita, karena ini yang terpenting ya, di antara komponen yang ada pada diri ini adalah hati yang perlu untuk dijaga dan diperhatikan. Mudah-mudahan apa kita sampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasan dari kaidah kelima di pertemuan kali ini. Semoga menambah kesan ilmu kepada kita dan ikhwatul Islam menjadi ilmu yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita masuk ke sesi kedua dari acara kita. Untuk mempersilahkan antum-antum yang bertanya, kami buka di 08117530.000. Dari telepon silakan hubungi di 08117530.000 atau nomor telepon WA di 0811754544. Miringnya pertanyaan dari WA dan SMS di 0811754544. Untuk pemirsa juga kita persilahkan bagi kaum muslimin dan muslimat yang stay menyimak kita dari streaming Facebook. Untuk nomor yang kami sebutkan tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor kita masing-masing. Silakan dihubungi di 08117530.000 dan nomor telepon WA di 0811754544, teman-teman. Untuk pertanyaan pertama kita coba angkat pertanyaan dari WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ana Abdullah di Merak Sakti, Panam. Izin bertanya Ustaz. Apa kaitannya antara tauhid dan akhlak? Anda pernah dengar kajian orang yang akhlaknya kurang baik maka tauhidnya juga demikian. Apakah benar Ustaz? Nah Ustaz, itu saja pertanyaannya. Naam, barakallahu fik. Tentu tauhid adalah dasar dari segala sesuatu. Orang yang ibadahnya rusak, ya, berarti ada keyakinan dia yang bermasalah. Kenapa? Karena ketika dia yakin, memberikan akidah bahwasanya dia ada makhluk dan ada yang menciptakannya, Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan tahu ya tanggung jawab dan tugasnya. Ya. Dan ketika dia tahu bahwasanya dia makhluk ya yang lemah, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, dia tahu kemana dia untuk meminta dan seterusnya. Demikian dengan akhlak ya, ketika seseorang memiliki sifat hasad misalnya, ya, dia tidak bahagia melihat orang berada di atas kenikmatan, ya tentu ini ada akidahnya yang bermasalah. Kenapa? Karena ketika dia tahu bahwasanya yang memberikan saudaranya tersebut nikmat adalah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segalanya, maka pasti dia akan ridha. Ya, dia tidak akan merasa sesak ketika melihat orang dalam keadaan bahagia, orang memiliki harta sementara dia tidak memiliki. Ketika dia paham
ya, akidahnya benar, seharusnya ini tidak akan menjadikan dia hasad, ya. Karena keadaan dia yang seperti yang berbeda dengan saudaranya, ini juga keinginan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang takdirkan. Dan takdir Allah Subhanahu wa taala tersebut pasti terbaik bagi setiap hamba. Meskipun mungkin sekarang tidak merasakan atau melihatnya. Tapi ketika kita belajar akidah yang benar, ya, tertancap ini dengan benar di hati kita, di jiwa kita, ya, karena kita akan memiliki keyakinan yang kuat bahwasanya apapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ini terbaik untuk kita. Ya, maka kita katakan tentu ada kaitan sebagaimana ya seseorang yang tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, malas untuk beribadah, ada kaitannya dengan akidah, ya seperti itu juga halnya dengan akhlak. Ya, akhlak ini kan luas. Ya, seperti hasad misalnya, ya, dan seterusnya. Wallahu taala a'lam. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga yang bertanya juga dapat mendengarkan yang jelas dan menjadi tambahan ilmu juga kepada kita semuanya. Silakan Assalamualaikum warahmatullahi. Untuk Anda yang bertanya langsung dari telepon, kami buka di 08117530.000 dan nomor telepon WA di 081175454444. Ngirim pertanyaan dan dari WA dan SMS di 081175454444. Silakan untuk pemirsa yang ingin bertanya juga, kami buka di 08117530.000 dan nomor telepon WA di 081175454444. Untuk pertanyaan selanjutnya dari WA kembali, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya Arif ingin bertanya, bagaimanakah sikap kita sebagai seorang muslim dengan banyaknya kemaksiatan dan kemungkaran, Ustaz? Mohon jawabannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, barakallahu fik. Jazakumullah khairan. Yang pertama, ya, setiap kita harus selalu belajar. Ya, kita harus selalu membekali diri kita, mentambangi diri kita dengan ilmu, agar kita tidak terjatuh kepada ya fitnah, syubhat maupun syahwat yang bisa menjaga kita, ya, senjata yang bisa kita gunakan atau alat yang bisa kita gunakan untuk menjaga diri kita, ya, itu dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal agama kita lebih baik lagi, ya, sehingga dengan itu semua biidznillah taala kita tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, dan kita juga tahu apa yang harus kita lakukan. Ya, di samping kita juga selalu berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala terlindung dari fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Kemudian ketika kita melihat kemungkaran, ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan kepada kita dalam hadis. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Ya. Fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah wajib bagi dia untuk mengingkarinya, merubahnya dengan tangannya. Ini bagi penguasa yang memiliki memiliki kekuasaan, ya. Ketika dia melihat kemungkaran misalnya, ya, tempat-tempat yang tidak baik, maka dia tutup tempat tersebut misalnya. Atau orang tua yang ketika dia berada di rumah, ketika dia mendapati anak atau istrinya melakukan atau melihat, menonton hal-hal yang tidak dibolehkan, kemudian dia tutup tontonan tersebut, dia matikan atau dia hilangkan dari rumahnya. Ini bentuk dalam menindaki kemungkaran orang-orang yang memiliki wewenang, ya. Adapun orang-orang yang tidak memiliki wewenang, nampak tetangganya melakukan kemungkaran, ya, kemudian dia hancurkan, ya, alat yang digunakan untuk melakukan kemungkaran tersebut, tentu ini tidak boleh.
Kalau demikian, seperti apa? Fabilisanih. Kalau nggak bisa dengan tangan, karena nggak memiliki kekuasaan, nggak memiliki wewenang, maka dengan lisan, nasihati, sampaikan. Ya, tentu ini juga butuh kepada ilmu. Kalau tidak mampu, ya yang pertama dan yang kedua tidak dimilikinya, yang pertama tidak memiliki wewenang, yang kedua juga tidak sanggup untuk menyampaikan secara lisan, mungkin karena tidak ada ilmu dan semisalnya. Fabi qalbih, maka minimal ingkari dengan hati. Dan ini ya bentuk pengingkaran yang harus dilakukan oleh setiap kita. Ya, tidak bisa dengan tangan karena nggak memiliki wewenang, kemampuan, tidak bisa dengan lisan, maka minimal ingkari dengan hati, dan ini hukumnya wajib bagi setiap kita. Wallahu taala alam. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas. Ikhwatal Islam rahimani rahimakumullah. Mungkin kita cukupkan waktu pertanyaan karena beberapa menit lagi kita masuk ke waktu salat maghrib. Dan apabila untuk yang telah mencoba menghubungi kita dari telepon, kita tidak bisa angkat. Semoga di pertemuan selanjutnya untuk diberikan kemudahan dalam bertanya. Demikian untuk kajian kita bersama Ustadz. Dan mungkin ada tambahan sedikit Ustadz sebagai akhir dari kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Nah, Ustadz. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan pada teman-teman kru Radio Hidayah. Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jiwa kita apabila ada padanya hati yang kaya, ya, maka dia akan selalu merasa cukup. Sehingga dia tidak akan mudah tergoda atau terdorong untuk mengejar ya keinginan-keinginan sampai dia harus melampaui batas atau sampai dia melanggar apa-apa yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ambisius sampai melanggar apa-apa yang tidak dibenarkan, yang mengambil yang bukan haknya, kenapa dia bisa melakukan ini? Karena hatinya ya tidak ada ya, atau di hatinya tidak ada kekayaan. Ya, mungkin zahirnya dia kaya, tapi hatinya tidak kaya. Maka ini yang menyebabkan dia ambisius, tergoda atau terdorong untuk mengejar syahwatnya. Maka inilah pentingnya seseorang memperhatikan hatinya. Ya. Memperhatikan. Karena ketika dia memiliki hati yang kaya, maka ini bisa mengontrol dia. Ya. Bisa menuntun jiwanya. Ya. Bisa menuntun jiwanya. Sehingga dia tahu mana yang boleh untuk dilakukan, mana yang boleh untuk dimiliki, mana dan mana yang tidak boleh. Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, bisa menambah ilmu kita, dan tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik kepada kita untuk memberikan taufik kepada kita dengan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan dan bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Kembali kita ucapkan kepada guru kita Ustaz Deni Syahputra Ilsyama Fidullah Ta'ala. Dalam kaidah fikih hati telah kita dengarkan. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Kita akan kembali di pertemuan selanjutnya dengan pembahasan berikutnya dan pembahasan kitab ini. Demikian ikhwatal Islam rahimakumullah. Jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.